Badan itu mesti hati-hati karena tulang bisa resiko cedera segala macam. Sebenarnya itu persepsi yang salah. Sanskertanya itu tanhana wiknya tansirna. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diatasi. Everything is possible. Anything is possible. Ya 51 rasa 21 kan gitu. Perkenalkan, nama saya Edison Manalu. Saya umur 51 tahun. Saya sebagai CEO di PT Monscopus Group Indonesia. Saya salah satu triathlon entusias. Jadi ada berenang, lari, dan juga bersepeda. Sebenarnya perkenalan triathlon itu dari maraton. Awalnya dari lari lah. Saya tahun 2007 seneng lari sebenarnya. Mungkin 5 kilo. Paling jauh ya 10 kilo. Pada saat 2012-2013 itu udah bosen dengan 5-10 kilo. Coba half maraton juga sudah biasa. Jadi akhirnya saya mencoba maraton. Maraton dari Jakmar 1, Jakmar 1, 2, 3, 4. Saya ikut World Major Marathon, Tokyo, Berlin, Chicago. Kemudian saya merasakan kok challenge-nya udah harus ganti lain nih. Karena maraton ya udahlah kita udah ngerasain. Nah, saya kenal triathlon itu dari salah satu olimpian perenang namanya Richard Sambera. Saya jatuh cinta triathlon pertama dikenalkan di situ. Jadi saya pikir wah ini asik nih, ada berenang, sepeda, lanjut lari. 3 cabang ini kita lakukan continue. Jadi benar-benar memacu adrenalin, membuat kita lebih disiplin gitu. Kita nggak bisa main-main karena ini cabang olahraga yang digabung menjadi satu, 3 olahraga jadi. Kemudian mulai ikut event. Saya ikut Olympic distance, kemudian half Ironman, ya sampai dengan Ironman itu yang kita ikutin. Bayangkan di half Ironman itu berenang 1,8 kilo, kemudian kita naik sepeda 90 km, nyambung, terus lari 21 km. Persiapan latihannya nggak bisa main-main. Sebenarnya gini, tantangan itu nggak kenal usia. Sebenarnya orang bilang kan, wah gue udah umur di atas 40 nih, 50, badan itu mesti hati-hati karena tulang bisa resiko cedera segala macam. Sebenarnya itu persepsi yang salah menurut saya. Satu yang paling mesti diatasi, itu diri kita sendiri. Mau umur berapa? Mau umur masih 20, kayak 30, 40, 50. Itu kita komit dulu nggak? Jadi itu musuh terbesar. Nah kedua, kalau kita ngelihat tubuh manusia ini kan sampai kapanpun manusia selama dia hidup, itu kan regenerasi sel ada. Artinya sel itu diperbarui. Nah tinggal bagaimana kita merangsang pembaharuan sel itu. Itu via apa ya? Via olahraga dan juga via nutrisi, asupan. Semakin intens kita berolahraga, semakin bagus massa otot kita, semakin kuat tulang kita. Jadi tantangannya diri kita sendiri. Biasanya 50% dari komposisi latihan saya seminggu itu adalah sepeda. Jadi sepeda biasanya saya jatuh di hari Selasa dan Kamis. Selasa itu latihan endurance 100 km, kecepatan 35 km per jam. Kemudian hari Kamis, kita sebutnya Kamis Speed, itu 50 km dengan kecepatan 40 km per jam. Nah biasanya kita gunakan loop pendek, itu satu kali putaran 4 kilo. Berarti 25 kilo kami muter. Itu bener-bener bosen, tantangannya bosen. Nah diselingi makanya satu harus ibaratnya sembari jalan-jalan. Biasanya kita touring, karena pandemi itu biasanya dalam kota. Jadi berangkat dari kota wisata, biasanya sampai ke Alam Sutra, sampai ke Pantai Indah Kapuk, ujung ke ujung. Kalau Alam Sutra saya sampai hafal luar kepala. Jadi begitu dari titik gerbang kota wisata, Alam Sutra kan ada Alsut Loop itu di Esadware segala macam. Nah muter dari situ balik lagi ke sini itu kurang lebih 123 km. Jadi cukup lah untuk orang bilangnya Century Ride. Ya, kita pernah ke Bandung, Cirebon, Wanayasa paling dekat. Komunitas itu penting apa enggak? Menurut saya pribadi penting. Kita harus pintar milih komunitasnya juga. Karena banyak komunitas hanya sekedar komunitas. Pokoknya kumpul, nggak ada targetnya. Ya wirawiri ke sana lah. Kadang malah makannya 3 jam, harinya 3 menit gitu. Jadi kita mesti milih nih, komunitasnya punya satu visi yang sama apa enggak. Itu pertama. Kedua, komunitas itu akan sangat membantu apabila kita satu frekuensi. Nah, kebetulan kita punya komunitas namanya Kowisloop Cycling Community. Kita bisa ketemu teman yang at least, oh ini satu pace nih, atau satu irama sefrekuensi, atau ketemu yang mereka lebih advance dari kita. Kita ke bawah tuh, yang biasanya kita nggak kuat, biasanya 35 km per jam, ke bawah mereka itu bisa sampai dengan 45 km per jam, 50 km per jam. Itu dari sisi kompetitif. Dari sisi enjoy, kita bisa saling sharing. Nggak hanya masalah olahraga, ngobrol apapun lah. 100 kilo itu rasanya, itu nggak berasa di 100 kilo. Di sela-sela itu, saya ada lari. Nah lari itu ketemunya 3 hari, biasanya selang-seling. Kalau saya tidak sepeda, ya saya lari. Di 5 hari itu selalu sorenya saya latihan beban.
Triathlon itu dia punya anatomi tubuh, itu pasti yang kuat adalah dia punya lower body. Karena apa? Dia lari pakai kaki, berenang itu mostly juga pakai kaki. Kemudian sepeda juga kaki, sama. Impactnya apa? Hampir tubuh atas ini nggak kepake. Karena sepeda ya kita hanya di stang, ya kan, ini pasti glikogen ketarik kemana-mana. Nah kemudian sama lari juga sama, kaki juga. Jadi ini hampir ini. Jadi anatominya upper body pasti kurus, lengan nggak seimbang. Nah saya mengimbangi itu dengan latihan beban. Jadi saya pasti latihan beban. Itu reason pertama. Reason kedua sebenarnya latihan beban itu bagus. Karena apa? Karena dia justru menunjang, menopang otot-otot yang kita pakai. Jadi kayak otot kaki ya kita kan ada latihan leg press. Kemudian kalau ngomongin berenang itu kadang-kadang memanfaatkan tangan sama itu. Jadi shoulder press segala macam itu sangat membantu sebenarnya. Nutrisi pre-workout penting. Yang sekarang saya konsumsi itu Prevo. Nah saya kenal Prevo gara-garanya dari Evolin dulu. Karena Evolin saya udah biasa pakai Evolin whey protein, rasanya cocok, lactose intolerance. Jadi saya kenal produk itu. Nah saat dia keluarin Prevo, saya pikir coba dulu dah seberapa dahsyat dia gitu. Jadi saya coba dengan sepeda. Hari sebelum itu saya nggak pakai Prevo. Ya, saya coba range 20 sampai 36 kilo lah saat itu. Dengan tenaga yang saya punya. Oke selesai, hasilnya saya record. Nah kemudian dengan Prevo saya coba. Nah yang saya rasakan mungkin 20 sampai 30 menit itu ada reaksi. Kalau boleh saya bilang lebih kepada ada seperti tambahan energi yang memberikan kita, kalau kita sepeda itu kan power itu kan bermain antara power sama cadence. Kita sebutnya cadence. Cadence kalau cadence putaran, power itu lebih ke tekanan. Semakin besar tekanan yang kita berikan, semakin cepat cadence itu, semakin cepat dia lari. Nah itu yang saya rasakan bedanya di sana. Jadi ada energi tambahan dari sisi itu. Jadi energi tambahan itu yang buat, dan begitu saya record hasilnya ya memang beda. Dengan effort yang sama ibaratnya, tapi saya lebih dapat tambahan power dan cadence yang lebih bagus putaran, sehingga menyelesaikan 20 km itu saya lebih cepat dengan menggunakan Prevo. Karena gini, saya itu orang yang data itu penting buat saya. Kalau saya rekomend sesuatu harus proven. Nah kebetulan gadget olahraga ini cukup lengkap. Artinya semuanya bisa diukur. Mau ukur kecepatan, kalori yang terbakar, mau ukur pace, itu semuanya ada. Tadi dari sisi pace ya, memang begitu kita minum ada seger lah. Kayak kita rilis gitu, fresh. Tapi yang paling utama tadi, ledakan tenaga itu, tambahan tenaga itu yang saya rasakan ada. Setelah 20 menit, 20 sampai within 20 to 30 menit, dia ada tambahan energi gitu, ledakan tenaga. Itu dirasakan, saya rasakan. Fungsinya kreatin kan kita tahu ada memberikan energi lebih, ya power di sana. Kemudian beta alanin itu biasanya menghambat asam laktat yang bikin kita capek-capek. Jadi mungkin karena saya pakai alat heart rate di sepeda, dan saya selalu ngontrol maksimum saya punya heart rate berapa. Itu kadang-kadang udah zona 5 loh, ini kok masih gagah aja gitu. Sometimes saya takut sendiri gitu. Ini kok saya geber lagi. Biasanya kan ada yang deg-degan, keringat dingin segala macam. So far saya enggak. Saya rasakan saya oke. Karena satu yang nggak bisa nipu nih, latihan itu nggak pernah bohong, pasti. Apalagi dengan suplemen tambahan. Ya kemampuan sama aja deh. Yang bedanya satu tidak ada energi yang dipakai awal untuk memboosting energi yang dipakai lebih awal. Sama yang satunya ada energi, pasti menangan yang ada energi. Itu udah hal yang udah nggak bisa dipungkiri. Saran saya buat teman-teman yang nyobain triathlon atau olahraga apapun deh, sebenarnya satu yang paling penting adalah ya coba untuk menikmati dulu, enjoy. Olahraga apa sih yang mau disenengin? Olahraga permainan atau memang olahraga yang men-challenge diri sendiri, itu dulu yang kira-kira cocok sama passion mereka. Nah setelah itu kedua, sudah pasti yang namanya olahraga itu kan basic sekali, sangat penting gitu. Mau kondisi apapun, apalagi kondisi pandemi seperti ini, itu imun tubuh itu udah jawaban paling tinggi lah kastanya daripada yang lain. Jadi harus mulai disiplin. Terus yang ketiga, lakukan olahraga itu sebagai bagian hidup. Paling nggak sungguh-sungguh kalau sudah berkenalan, ya kan milih-milih. Sama lah kita milih cewek, milih nih, oh ini oke cocok, ini oke sama kita. Begitu kita dapet, ya kita tekunin. Ya itu mulai kita pelajarin. Oh kalau lari supaya bagus, supaya tahan lama, formnya harus bener, nutrisinya harus bagus. Nah kemudian yang ketiga, tadi menyadari bahwa itu adalah bagian penting dalam hidup kita sampai kapanpun. Mau tetap muda terus atau mau apa gitu. Kalau mau cepet tua ya silakan, nggak usah olahraga gitu. Kalau mau tetap muda terus, ya udah, ya mudalah gitu.
Ya makanya. Ya 51 rasa 21 kan gitu, nggak apa-apa. Kira Evolin, that's my evolution.